Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Natasha Siaan dengan NIM 2008103011187. Di sini saya akan membahas mengenai masturbasi. Apakah masturbasi dapat dianggap sebagai aktivitas seksual yang sehat dan alkitabiah? Sebelum masuk ke situ, ada baiknya kita itu mengetahui apa itu masturbasi. Masturbasi itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memenuhi hasrat seksualnya yang dilakukan secara sengaja hingga memperoleh kepuasan sendiri. Hal ini dapat dilakukan menggunakan alat khusus atau tanpa alat khusus. Selanjutnya, apakah masturbasi itu merupakan aktivitas seksual yang sehat? Di dalam dunia kesehatan, masturbasi bukanlah hal yang membahayakan. Namun, masturbasi itu memiliki dampak negatif dan tidak sehat. Gimana dampak negatifnya itu? Yang pertama, dapat menimbulkan infeksi. Infeksinya itu berupa radang kulit. Kemudian itu muncul perasaan bersalah. Perasaan bersalah muncul ketika selesai melakukan masturbasi. Kemudian yang ketiga itu sensitivitas terhadap seksual pun menurun. Kemudian itu memicu stres dan depresi. Dan yang terakhir itu merupakan salah satu pemicu kanker prostat. Jadi, menurut ahli kesehatan itu masturbasi itu tidak sehat dan masturbasi itu memiliki banyak dampak negatif dalam diri kita, untuk diri kita. Masturbasi dibangun di atas sebuah pandangan yang berpusat pada diri mengenai seks. Tingkah laku yang salah ini menyatakan bahwa seks adalah semata-mata mengenai Anda dan kenikmatan Anda. Tubuh Anda, organ seksual Anda, kepuasan Anda, ini adalah tendensi natural dari dosa. Apa kata Alkitab tentang masturbasi? Nah, dalam Alkitab memang tidak ada dijelaskan mengenai masturbasi itu merupakan dosa. Namun, kita bisa tahu masturbasi itu ada dosa melalui prinsip Alkitab. Kita bisa membaca dari Matius 5 ayat 27 sampai 28. Yang intinya itu mengenai bahwa siapapun yang memandang seorang wanita dengan penuh nafsu telah melakukan perzinahan dengannya dalam hatinya. Masturbasi itu lebih ke hawa nafsu yang tidak bisa dicurahkan ke orang lain atau ke lawan jenisnya, dan lebih memilih untuk memuaskan dirinya sendiri dengan cara menggunakan alat pemuas. Jadi masturbasi itu hampir sama dengan perzinahan. Alkitab mengatakan bahwa percabulan adalah dosa terhadap tubuh kita sendiri. Di sini Alkitab mengatakan percabulan itu dosa. Itu sama juga dengan masturbasi. Masturbasi itu pencabulan yang kita lakukan itu dengan diri kita sendiri. Masturbasi itu sama dengan perzinahan, percabulan, perilaku homoseksual, atau sejumlah praktik seksual lainnya yang dapat dibayangkan oleh pikiran. Masturbasi itu sama dengan pornografi mental. Alkitab juga memandang masturbasi itu sebagai kegiatan tidak memuliakan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan tubuh kamu. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita berpikiran kotor dan kita melakukan masturbasi, itu sama aja kita sudah meniadakan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Alkitab juga mengajarkan bahwa apapun yang menguasai kita selain Roh Kudus itu berbahaya bagi kita. Bisa dibaca dalam 1 Korintus 6 ayat 12, 2 Petrus 2 ayat 19 sampai 20, dan Roma 6 ayat 14 sampai 23.
Dimana masturbasi itu lebih ke kedagingan, dimana masturbasi itu berasal dari pikiran kita sendiri, bukan dari pikiran Roh Kudus yang mencemari hati dan pikiran kita, yang membuat kita menjauh dari yang namanya kesucian. Kesucian itu adalah gagasan bahwa kita harus menjalani hidup kita dengan prinsip kemurnian dan pengandalian diri seksual, baik mental maupun fisik, sebagai bentuk penghormatan terhadap diri kita sendiri. Masturbasi itu akan mencuri keintiman dan keindahan dari pernikahan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang menghormati maksud Tuhan akan seksualitas. Apa yang harus kita lakukan agar menang atas hawa nafsu itu atau atas masturbasi yang udah menguasai diri kita? Yang pertama itu, kita harus mengakui bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Yang kedua itu, kita bisa melakukan latihan dan disiplin rohani. Yang ketiga itu, kita bisa mengenali dan menyingkirkan berbagai pemicu keinginan untuk masturbasi. Kita harus bersiap untuk melakukan apa yang perlu. Contohnya itu, kita menghapus file-file tertentu, baru memblok situs tertentu seperti link XXX, terus tidak pergi ke tempat tertentu seperti clubbing, konseling dengan pembina rohani, dan yang terakhir itu jujur pada orang tua. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.